Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Anonim. Nah, pada video kali ini Ruang Anonim akan melanjutkan alur cerita dari film Weak Heroes episode yang kedua. So, buat kalian yang belum nonton episode satunya, alangkah baiknya tonton dulu ya teman-temanku. Supaya apa ya? Supaya alur ceritanya bisa nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, langsung kita masuk ke alur ceritanya, Mamang. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Suho yang memberitahu kepada Yonsi bahwa dirinya sudah kelewatan batas. Yonsi yang tak terima akan tindakan Suho kepada dirinya langsung melemparkan kotak pensil miliknya kepada Suho. Kemudian ia mengangkat kursi dan menyerang Suho. Suho menghindari Yonsi saat menyerangnya menggunakan kursi. Yonsi sangat emosi dan tak bisa terkontrol. Suho sudah meminta Yonsi untuk berhenti, tapi ia tidak meresponnya dan terus-menerus menyerang Suho. Suho mengatakan, "Hentikan, kau gila ya, aku bisa memukulmu secara nyata." Yonsi hanya terdiam lalu melanjutkannya lagi melawan Suho dengan menggunakan kursi. Lalu Suho melayangkan satu kali pukulan kepada Yonsi. Menerima critical hit tersebut, Yonsi masih tetap ingin melawan Suho. Saat ia ingin mengangkat kursi, tiba-tiba saja wali kelas datang menghampiri mereka. Suho menjelaskan apa yang sedang terjadi. Suho meminta maaf ke wali kelasnya dan menyuruh Yonsi untuk meminta maaf juga, tetapi ia tak melakukannya. 정말 죄송합니다. 사과드려. Sepulang sekolah, Yongsi dan wali kelasnya mengunjungi Yongbin di rumah sakit. Yongsi meminta maaf kepada ibu Yongbin, tetapi sang ibu tidak terima dengan kelakuan Yongsi kepada anaknya, sekaligus memarahi Yongsi secara habis-habisan. 이렇게 다 있어. 너 내가 소년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. Yongsi mengeluarkan bukti fentanyl dan memberitahu kalau Yongbin itu menempelkan ini di lehernya. Pada awalnya, Yongbin mengelak kalau itu bukan dia yang melakukannya. Ia meminta bukti kalau memang ia pelakunya. Yongsi langsung mengeluarkan semua barang yang berada di dalam tas milik Yongbin, yang ternyata di dalam tas tersebut ada fentanyl. Scene pun dialihkan kepada wali kelas yang sedang berbincang dengan ibu Yongbin dan membahas untuk memindahkan Yongbin ke sekolah lain. Karena komite kekerasan di sekolah sudah tidak bisa menangani kasus Yongbin. Yongbin yang mendengar perbincangan ibunya dengan wali kelas terlihat begitu memiliki dendam yang mendalam terhadap sang pria culun yang sudah mengirimnya ke rumah sakit. Sementara itu, sesudah menjenguk Yongbin, Yonsi kembali ke apartemennya. Di sana, ia disambut oleh sang ayah. Sang ayah menanyakan kepada Yonsi karena ia pulang dan kondisi berantakan. Ayahnya mengira ia hari itu pingsan lagi. Tetapi Yonsi mengatakan bahwa ia tidak pingsan. Lalu ia pergi untuk memasuki kamarnya. Sang ayah menanyakan apakah ia baru saja berkelahi. Namun Yongsi hanya menghela nafasnya dan sang ayah langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Yongsi sedang sibuk di bangkunya. Lee Jung-chan dan Hae Tae-hun menghampiri Yongsi untuk menantang dan mengancamnya. Yongsi langsung membawa keduanya untuk keluar. Siswa lainnya dan juga Bum Seok mengikuti ketiganya. Saat sudah sampai di kamar mandi, Yongsi langsung mengunci pintu dan mendekati keduanya sambil mainkan pulpennya. Lee Jung-chan dan Hee Tae-hyung melangkah mundur seolah sangat ketakutan. Yongsi menghentikan langkahnya dan meminta kepada Lee Jung-chan dan Han Tae-hun untuk tidak mengganggunya lagi. 말하자. 부탁이다. Setelah urusan Yonsi beres dengan kedua kroco itu, Yonsi pun memutuskan untuk kembali ke kelasnya guna kembali belajar. Rombongan teman sekelasnya datang dan menanyakan tentang kejadian di dalam toilet. Tetapi Yonsi tidak memberikan jawabannya. Ia hanya menjawab, "Apakah kamu dekat denganku?" Lalu ia melanjutkan jalan ke kelasnya. Setibanya di kelas, ia langsung duduk dan fokus pada bukunya. Tak lama dari itu, Suho datang dan menanyakan keberadaan yang lain kepada Yonsi. Tetapi Yonsi hanya diam saja tak menjawabnya. Scene pun dialihkan kepada Jun Seok yang sudah berada di rumah sakit untuk menjenguk Yongbin. Jun Seok menanyakan kepada Yongbin siapa itu dan berapa banyak yang akan kau bayar.
Yongbin menjawab, teman kelasku. Jeonsok menyuruh Yongbin untuk meminta pertolongannya. Malam hari pun tiba. Yeonsi berada di dalam bus untuk pulang dan suara klakson yang berisik mengganggu Yeonsi. Lalu ia menengok ke arahnya dan ternyata itu adalah Suho yang sedang menaiki motor. Suho menanyakan kepada Yeonsi dengan mengatakan, akan kemana kau pergi? Lalu Yeonsi menjawab, aku akan pergi ke apartemenku. 집. Melihat kehadiran Suho, Yeonsi pun sekaligus meminta maaf akan tindakannya kemarin yang menyerang Suho secara membabi buta. Mendengar perkataan Yeonsi, Suho hanya menjawab, jika kau menyesal, traktir aku makan kapan-kapan. Ucap Suho sembari memacu skuternya menjauh dari Yeonsi. Dan ya, dari sinilah hubungan persahabatan atau pertemanan antara mereka berdua pun semakin dekat. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Kim Won Seok yang gelisah karena kalah dan kehabisan uangnya sebab bermain kakek Zeus. Nah, dikarenakan kehabisan uang inilah ia pun meminjam uang kepada Jeon Seok. Sesudahnya, Jeon Seok dan rekan-rekannya menemui Yongbin. Sepulang sekolah, Bom Seok menghampiri Yeonsi dan mengajaknya untuk berbincang-bincang. Yeonsi yang mengetahui niat Bom Seok ini hanya mengucapkan, kau tak perlu memenangkan hatiku dan aku tidak akan menerima permintaan maafmu. 너 나한테 잘 보일 필요 없어. 네 사과 받아줄 생각도 없고. Ucap Yeonsi sembari pergi meninggalkan sang pria culun berkacamata ini. Akan tetapi ketika Yeonsi baru saja keluar dari gerbang sekolahnya, ia tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika Yeonsi melihat Yongbin. Namun ketika Yeonsi akan kembali pergi, tiba-tiba saja Jeon Seok menghadangnya. Di sini Jeon Seok Dae langsung menampar wajah Yeonsi dengan keras dan meminta Yeonsi untuk mengikuti mereka. Melihat kejadian itu, Bom Seok kembali ke kelasnya untuk membangunkan Suho. Ia memberitahu kalau Jeon Seok membawa Yeonsi dan juga menyuruh Suho untuk menolongnya. Awalnya sih Suho menolak membantunya karena menurut Suho dia tidak memiliki waktu untuk menolong Yeonsi karena Suho memiliki kerja paruh waktu sekarang. Namun di sini Bom Seok benar-benar memohon-mohon kepada Suho dan berjanji kepada Suho bahwa dirinya akan membayar upah Suho 2 kali lipat dari gaji bulanannya. Suho yang mendengar hal itu tentu dong langsung menyetujui permintaan dari Bom Seok. Sementara itu kita diperlihatkan Yeonsi yang didorong ke tembok dengan sangat keras oleh Jeon Seok. Jeon Seok, Yongbin dan rekan-rekannya membuat rencana untuk menghabisi Yeonsi saat ini juga. Yeonsi mengamati keadaan sekitar dan ia membuat rencana untuk melawannya. Ia langsung mengeluarkan pulpen dan akan menyerang Jeon Seok. Tetapi Jeon Seok dapat menahan serangan Yeonsi dengan tangannya begitu mudah. Dengan cepat, Yeonsi langsung mengambil pot bunga dan memukul kepala Jeon Seok dengan sangat keras. Yongbin dan rekannya pun dilempari pasir oleh Yeonsi. Yongbin hendak melawan, tapi Yeonsi langsung menendang ember yang membuatnya terjatuh. Yeonsi meminta Lee Jung Chan dan Han Tae Hoon untuk menyingkir karena menghalangi jalannya. Namun ketika Yeonsi akan pergi, Jeon Seok langsung menyergap Yeonsi dari belakang dan membantingnya. Melihat keadaan Yeonsi yang sudah tak berdaya, Yongbin langsung meminta Jeon Seok mengambil alih dan ia menendang perut Yeonsi berkali-kali. Han Tae Hoon menahan tangan Yeonsi, dengan cepat Yongbin langsung menginjak tangannya. Suho akhirnya datang. Ia menyerang Yongbin dan mengulurkan tangannya kepada Yeonsi. Jeon Seok yang sudah sangat marah langsung menyerang Suho dan mereka berdua pun terlibat dengan perkelahian yang sangat epik, luar biasa lah pokoknya. Melihat Yeonsi, Yongbin pun menyuruh yang lainnya untuk menangkap Yeonsi. Yeonsi melindungi badannya saat Yongbin, Lee Jung Chan, dan Han Tae Hoon menendangnya. Namun untungnya Bom Seok yang datang pada waktu yang pas langsung mendorong Yongbin yang akan memukul Yeonsi menggunakan botol. Berbarengan dengan kemunculan Bom Seok, Jeon Seok dan teman-temannya pun seketika pergi meninggalkan tempat perkelahian. Yeonsi meminta Yongbin untuk menyudahi agar tak mengganggunya, tetapi Yongbin hanya diam saja.
Dan ya pada akhirnya Yeonsi, Suho, dan Bum Seok meninggalkan Yongbin yang masih berada di tempat perkelahian seorang diri. Sementara itu Suho yang kelaparan sehabis berantem mengajak Bum Seok dan Yeonsi untuk makan bersama. Awalnya sih Yeonsi menolak ajakan Suho untuk makan bersama. Akan tetapi setelah Suho membujuk-bujuk Yeonsi dengan sangat kuat, pada akhirnya Yeonsi pun tidak memiliki pilihan lain selain ikut makan-makan bersama mereka. Dan ya, karena semua masalah berakhir dengan bahagia untuk sekarang dan ikatan pertemanan antara Yeonsi, Bum Seok, dan Suho pun semakin erat, maka dari itu alur cerita dari film Weak Heroes episode yang kedua pun berakhir.